Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Jakarta sekarang kurang lebih punya 96 mall ya. Iya, 96. Itu baru yang tercatat resmi ya, belum termasuk rentetan ITC ataupun ruko-ruko yang dilabeli plaza ya teman-teman. Tapi bagian paling gilanya ada di sini. Menurut data dari Cushman & Wakefield, sampai akhir 2026 nanti nih masih ada 5 mall baru yang dibangun merata di Jabodetabek. Iya, angkanya masih terus nambah. Padahal kalau kita lihat realitanya sekarang, tingkat hunian mall di Jakarta tuh anjlok kan? 1 dari 4 toko dipastikan kosong tuh teman-teman. Raksasa legend aja pada berguguran tuh. Contohnya Plaza Atrium Senen dijual karena pilot, Glodok City sepi kayak kuburan, Plaza Semanggi mati suri, dan Neo Soho terpaksa dilepas karena terlilit hutang. Logikanya begini deh, kalau mall yang ada aja pada sekarat dihajar belanja online, kenapa sih developer tuh masih berani bakar uang untuk bangun mall baru? Apakah orang Indonesia beneran masih butuh mall atau jangan-jangan mall yang dibangun sekarang sebenarnya bukan untuk jualan retail? Hai, aku Jenny, yuk kita bongkar beberapa konspirasi dan juga krisis tersembunyi di balik industri mall di Indonesia. Bagaimana Indonesia jadi mall country? Dulu sebelum era mall, orang Indonesia tuh belanjanya ya ke ruang terbuka guys. Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Baru, atau bahkan Glodok nih. Datang, beli barang, pulang. Sesimpel itu ya. Semuanya mulai berubah sejak Sarina lahir di tahun 1966, lalu meledak di era 90-an lewat Pondok Indah Mall sampai Mall Taman Anggrek yang sempat menjadi mall terbesar di Asia Tenggara. Dan bahkan nih punya rekor Guinness World Records untuk fasad LED terbesar di dunia. Masuk tahun 2000-an, developer sadar satu rahasia besar nih. Orang Jakarta itu nggak cuma butuh tempat belanja, mereka butuh pelarian. Jakarta itu panas ya, macet, polusinya gila, dan parkirnya tuh susah. Nah, sosok mall ini datang jadi pahlawan penawar stres dengan AC super dingin, parkiran luas, dan semuanya nih ada di satu tempat. Nggak heran kan kalau mall udah jadi bagian inti dari hidup kita? First City Mall, nongkrong di time zone, sampai putus cinta pun di food court mall. Tapi coba deh kalian dengerin data awal tahun 2025 ini, yaitu 57% orang itu betah nongkrong 1-3 jam di mall loh. Tapi buat apa? 67% buat nonton bioskop, 64% buat makan enak, dan cuma 50% yang beneran belanja. Perhatiin polanya nggak sih? Belanja itu ternyata udah jadi prioritas paling rendah dong. Yang sebenarnya dijual developer bukan mall. Nah, disinilah trik licik bisnisnya tuh kebongkar ya guys. Buat developer raksasa, mall itu sebenarnya bukan bisnis utamanya mereka. Mall itu cuma mesin pancingan buat meroketkan harga properti yang ada di sekelilingnya. Contohnya, coba lihat deh Pantai Indah Kapuk. Dulu PIK itu cuma rawa-rawa ya, tapi sejak PIK Avenue Mall tuh dibangun, kompleks perumahan di sekitarnya pun meledak lah harganya. Harga properti di PIK tuh naik sekitar 20% per tahun. Bahkan nih, sekarang ada rumah di PIK 1 yang dijual 50 miliar rupiah dong teman-teman. Iya, satu rumah. Logikanya tuh simple banget ya, mall itu jangkar gaya hidup. Ketika developer ngumumin bakal ada mall di sini, harga tanah dan rumah jelas akan langsung melonjak. Iya, dan bahkan keseringan nih, sebelum mallnya tuh jadi loh. Orang tuh soalnya mau kok bayar harga premium hanya untuk janji ekosistem yang nyaman. Skenario yang sama berulang di banyak tempat deh. BSD City, mulai dari Aeon Mall sampai The Breeze untuk ngegas value perumahan Sinarmas. Bintaro, integrated dengan Bintaro Exchange yang membuat harga rumah naik konsisten. Alam Sutra sama Lipo Karawaci juga mainin taktik yang sama persis. Jadi waktu developer untung 100 miliar dari mall, mereka tuh sebenarnya udah ngeruk cuan 800 miliar dari jualan properti di sekitarnya ya. Mallnya mau rugi 10 tahun pun mereka bakal bodo amat. Kenapa? Karena bisnis asli mereka itu real estate dan mall ini tuh cuma brosur marketing raksasa. Tapi tunggu dulu. Kalau taktik ini sejenius itu, kenapa sih mall premium di pusat kota seperti Plaza Atrium Senen, Neo Soho, dan juga Glodok City malah pilot dan juga mati suri? Mall-mall ini lokasinya premium banget loh, tepat di pusat kota. Nah, ternyata jawabannya bukan murni karena kalah sama e-commerce ya. Ada satu blunder struktural fatal dari developer di tahun 80-90-an yang bom waktunya baru meledak sekarang. Pembunuh mall Indonesia. Penyebab pertama yang paling jelas adalah e-commerce. Angkanya gila guys. Tahun 2023 aja nih, total transaksi e-commerce di Indonesia tembus 867 triliun rupiah.
Shopee aja nih udah merajai 40% market share dengan 347 triliun setahun loh. TikTok Shop yang sekarang gabung jadi Shop Tokopedia di tahun 2024 aja nih nyentuh 101 triliun rupiah atau jadi yang terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika. Di kuartal ketiga tahun 2025 aja nih, nilai transaksi belanja online Indonesia itu tembus 134,67 triliun rupiah dalam satu kuartal, di mana naik 20,5% dibandingkan tahun lalu. Nah, ini jelas bukan tren biasa ya. Perilaku kita tuh udah berubah drastis. Ngapain sih panas-panasan ke Glodok ataupun ITC Mangga 2 kalau bisa beli handphone ataupun baju grosir sambil rebahan nonton live affiliate? Tapi e-commerce bukan satu-satunya pembunuh nih. Penyebab kedua atau yang lebih struktural adalah namanya itu modal strata mall. Dulu, developer itu bangun mall dan langsung menjual lapaknya ke perorangan biar cepet balik modal ya. Akibatnya tau nggak apa? Bayangin deh, satu mall punya 500 lapak yang dimiliki 500 bos berbeda. Waktu mallnya mulai sepi dan juga butuh direnovasi ataupun ganti konsep, manajemen tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya karena tiap bos tuh punya egonya masing-masing. Hasilnya, mallnya kehilangan identitas dan pelan-pelan berubah jadi kuburan ber-AC ya teman-teman. Beda cerita nih sama mall yang manajemennya itu terpusat seperti Grand Indonesia ataupun Senayan City. Mereka punya kuasa penuh untuk mengatur tata letak dan milih tenan yang lagi ngetren. Makanya jangan heran ya kalau kalian tuh melihat satu mall ramenya tuh luar biasa. Sementara mall di sebelahnya tuh kayak mati segan, hidup pun nggak mau gitu guys. Masa depan mall Indonesia. Jadi gimana nih masa depan mall di Indonesia? Pertama, kita lagi lihat fase seleksi alam ya teman-teman. Mall yang nggak punya identitas akan tutup ataupun di rebrand. Plaza Semanggi udah jadi Lipo Mall Nusantara. Glodok Plaza yang sempat kebakaran Februari 2005 belum tahu nih nasibnya gimana. Banyak mall lain juga yang kayak zombie masih buka sih, tapi okupansi di bawah 60%. Kedua, yaitu akan ada konsep baru yang mulai dominan dan namanya adalah Super Integrated Development. Mall tuh nggak lagi berdiri sendiri ya, tapi jadi jantung dari sebuah kota mandiri. Lihat aja Depik 2, Meikarta, IKN Nusantara, semuanya tuh mau bikin ekosistem mall, plus apartemen, plus kantor, plus sekolah, plus hospital di satu tempat. Ketiga, menjamurnya community mall. Jadi alih-alih bikin mall raksasa untuk destinasi wisata, developer bakal memperbanyak mall skala kecil yang fokus ke kebutuhan harian warga sekitar. Konsep minimal ataupun pasar modern ini bakal jadi tetangga yang super praktis. Ya, seharusnya sih era mall raksasa megastal dengan ratusan toko generik itu udah mau berakhir ya guys. Orang Indonesia zaman sekarang tuh kayaknya udah nggak punya kesabaran ya untuk gempor keliling mall 3 jam cuma demi nyari satu barang yang padahal sebenarnya nih bisa mereka pesan sambil rebahan di aplikasi dalam waktu 30 detik. Closing. Kalau kamu perhatiin, fenomena mall di Indonesia ini sebenarnya cerminan dari masalah yang lebih besar loh. Kita tuh masih bangun infrastruktur dengan mindset 1990-an di era 2026. Banyak developer masih naif nih mikir bangun aja dulu, nanti juga pada dateng. Padahal sekarang beda ya. Mall yang bakal survive adalah mall yang bisa ngasih experience nyata yang nggak bisa digantiin sama layar handphone 6 inci. Bukan juga cuma tempat transaksi, tapi kamu bisa bikin kenangan, kumpul komunitas, atau sekedar nyari spot Instagramable. Sedangkan mall yang mati, mereka adalah mall yang gagal berevolusi. Mereka pikir kita tuh bakal tetap datang cuma demi AC dingin dan juga ratusan toko. Padahal AC dingin udah ada di rumah dan ratusan toko udah ada di genggaman tangan. Jadi pertanyaan aku nih buat kamu, sebulan berapa kali sih kamu tuh ke mall? Kalian tuh datang karena beneran butuh atau karena mati gaya waktu weekend? Dan kalau punya juga cerita soal mall legend di kota kamu yang dulunya tuh super rame nih, sekarang malah horor kayak kuburan, jangan ragu ya buat drop ceritanya di komen. So, segitu dulu ya guys video hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!